Saya Nuryanti, pendamping sosial PKH Kecamatan Rajapola, Kabupaten Tasikmalaya, Provinsi Jawa Barat. Pada video kali ini, saya akan menyampaikan P2K2 Modul 8, mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Pada sesi 14, yaitu mendukung keluarga mengakses layanan untuk pencegahan anak stunting. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Terima kasih atas kehadirannya. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di P2K2 bulan ini ya Bu ya, dalam keadaan sehat. Oke Ibu, untuk bulan ini kita masuk ke modul ke-8 ya, tentang mendukung pemetaan potensi keluarga dan rencana aksi dalam pencegahan dan penanganan stunting. Nah, kita masuk ke sesi 14 ya Bu, mendukung keluarga mengakses layanan untuk penanganan anak stunting. Oke, tapi sebelum kita masuk ke materi Bu, kita tepuk P2K2 dulu ya Bu ya. Nah, masih ingat? Ya, siap. Ikut ya semuanya ya Bu ya. Tepuk P2K2. Pertemuan peningkatan kemampuan keluarga. Terima kasih ya ibu-ibu. Terima kasih yang sudah menyempatkan hadir di P2K2 kali ini. Oke, nah sebelum ke materi saya mau tanya dulu nih ke ibu-ibu, masih ingat nggak materi sebelumnya di bulan kemarin? Ada yang ingat nggak? Coba saya tanya, ada yang ingat ibu? Coba ibu ada apa? Yang bulan kemarin itu tentang apa Bu? Ya betul, mengenai apa? Kemampuan, mengenal kemampuan diri sendiri dan keluarga. Ada lagi yang masih ingat materinya? Ya, tentang apa? Memanfaatkan potensi dan sumber lingkungan di sekitar kita. Oke, ada lagi nggak? Oke, kita beri tepukan hebat dulu untuk Bu Ade dan Bu Entin. Oke, tepuk hebat, 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 hebat. Oke, terima kasih. Baik ibu-ibu, saya akan bertanya dulu kepada ibu-ibu, adakah kasus stunting di lingkungan sekitar ibu-ibu? Ada tidak Bu? Tidak ada? Kalau tidak ada, alhamdulillah ya Bu ya, syukur gitu. Tapi kalau misalnya ibu diposisikan sebagai anggota keluarga yang anaknya memiliki ada yang stunting di keluarganya, apa yang harus ibu lakukan? Coba Bu. Oke. Apa? Ya betul Bu, harus posyandu setiap bulan ya Bu ya, rutin tiap bulan itu harus mengikuti posyandu supaya terlihat apa pertumbuhan dan perkembangan anak itu sesuai atau tidak. Kemudian apalagi ke puskesmas, betul ya Bu ya. Kemudian Bu, kita sebagai anggota masyarakat, jika ada yang anggota keluarga anaknya itu memiliki stunting, nah kita sebagai masyarakat harus bagaimana Bu? Harus seperti apa? Ada yang tahu? Ya betul ya Bu ya, ketika ada anggota masyarakat yang memiliki anak stunting, terutama dekat rumah kita ya Bu, kita tahu kita harus kemana lapornya? Lapor boleh tadi kemana? Ke puskesmas boleh, ke bidan, kadar posyandu boleh gitu ya. Itu adalah salah satu cara kita sebagai anggota masyarakat jika melihat ada anak stunting di lingkungan sekitar kita, kena dilaporkan ya Bunya. Kemudian kita juga bisa mengoptimalkan bantuan sosial yang kita punya. Nah, kayak Artos ya Bunya, Artos PKH. Kemudian kan tiap bulan suka ada BPNT. Nah, itu adalah salah satu cara untuk pemenuhan gizi anak supaya tidak stunting. Kemudian diberikan stimulus kepada anak-anak itu ya Bu ya, seperti materi yang sebelumnya sudah ya Bu ya, stimulasi itu dilakukan sampai anak usia 6 tahun. Kemudian sebagai keluarga dan anggota masyarakat, kita dapat menghubungi layanan yang ada di lingkungan sekitar kita. Oke, baik ibu-ibu, setelah bulan kemarin kita sudah berdiskusi dan membuat peta jenis sumber daya yang ada di lingkungan sekitar kita ya Bu ya. Yang kemarin sudah digambar oleh kelompok 3, sekarang bisa dilihat di sini. Nah, di sini sudah dituliskan ada beberapa layanan yang dapat kita tuju atau kita akses ketika menemukan kasus anak yang stunting. Nah, coba ada apa saja Bu di sini?
ada puskesmas, kemudian puskesos, kemudian apa lagi, ada bidan, ada posyandu ya Bu ya, ada kader di situ. Oke, coba Ibu lihat di sini, masihkah ada lembaga layanan yang belum tergambarkan di sini? Ada tidak Bu? Ada yang tahu? Oke, apa? Dinas sosial, kemudian apa lagi Bu? Rumah sakit ya Bu. Kenapa tidak ada Bu? Karena peta ini ya dibuat berdasarkan lingkungan sekitar Ibu. Sedangkan rumah sakit dan dinas sosial adanya di mana Bu? Adanya di kabupaten ya Bu ya, kalau kita di Singaparna, makanya tidak ada di sini. Jika ada kasus anak stunting ya Bu ya, kita bisa mendatangi lembaga atau melaporkannya tadi kemana Bu? Ke puskesmas ya, ada ya yang dekat, kemudian posyandu, kemudian ada pusat kesejahteraan sosial SLRT atau puskesos SLRT Bu ya, kemudian dinas sosial, ada juga warung itu untuk pemenuhan gizi ya, ketika kita mau belanja makanan kebutuhan yang mencukupi gizi anak, itu ada karbohidrat, protein, mineral ya Bu ya, vitamin. Nah itu bisa kita belanjanya di warung. Kemudian kita juga bisa kontak telepon pelayanan sosial anak atau TSPA di 1500771, atau juga ke balai atau lokal rehabilitasi sosial anak yang memerlukan perlindungan khusus atau AMPK. Nah itu adalah lembaga-lembaga yang kita bisa akses ketika menemukan anak yang stunting. Nah Ibu, itu kan tadi lembaga yang bisa langsung kita akses, kita tuju gitu ya Bu ya. Tapi kalau misalnya hanya untuk melaporkan saja, Ibu juga bisa melaporkannya kepada pendamping sosial ya Bu ya, pendamping PKH, pendamping BPNT, pendamping KUBE gitu ya, pekerja sosial gitu. Nah kemudian penyuluh sosial, ada juga relawan sosial. Nah orang-orang tersebut itu bisa menyampaikan membantu menyampaikan kepada layanan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Jadi kalau tidak langsung ke lembaganya, bisa ke perorangannya yang merupakan pekerja sosial yang tadi disebutkan saya. Sampai di situ paham Bu? Oke, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum lanjut ke langkah 2? Jika tidak ada yang ditanyakan, sebelum beralih ke langkah yang kedua, kita tepuk semangat dulu. Oke, tepuk ikutan semua ya. Tepuk semangat.